Saya pada kesempatan ini akan bertabaruk kita pada suhur pada huruf yang kedua di bulan Sya'ban yaitu huruf Ain al-ahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ainu fi hadza syahri al-ahdu. Al-ahdu huwa hibdu syai' wa mura'atahu halan ba'da halin. Hadza asluhu summa tumila fil mu'mi fil musiki allazi yalzamu mura'atuhu wa huwal murad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhaza inda rahmani ahda. Hadirin sekalian, huruf yang kedua di bulan Sya'ban yaitu huruf Ain. Abah mengartikan huruf Ain itu dengan kata al-ahdu. Al-ahdu itu artinya perjanjian. Di sini didefinisikan al-ahdu atau perjanjian adalah menjaga sesuatu dan memeliharanya waktu demi waktu. Kemudian kata ini juga digunakan untuk mengistilahkan suatu perjanjian yang wajib untuk dijaga. Abah mengutip surat Maryam, Al-Quran surat Maryam ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhaza inda rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, pada ayat ini sebagaimana pada kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat takwa. Jadi pada kitab Miftahul Falah dan Misbahul Arwah, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi nama kalimat la ilaha illallah itu dengan 19 nama. Yaitu kalimat, diantaranya kalimat taqwa, kalimat syukur, kalimat ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, maka kalimat taqwa yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dijadikan janji umat Islam untuk tetap setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Fatah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyinaka hatta tahta sajarah. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang mukmin yang berjumlah 1.400 sampai 1.500 orang itu ikut baiat, berjanji kepada Rasulullah SAW untuk setia mengikuti perjuangan beliau dan berjanji untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada ayat sebelumnya dikatakan, ya ini yang dibaca pada doa setelah zikir, innallazina yubayyunaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayutihi ajran ajima. Ya. Jadi kalimat ahdun itu janji itu adalah kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minina wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari uraian dua ayat tadi, yang pertama la yamlikuna syafa'a, dikatakan
Mereka tidak berhak mendapat syafaat. Jadi orang yang berhak mendapat syafaat itu adalah orang yang sudah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji apa? Janji mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu talqin. Iya. Jadi orang yang TLAQ. belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu, orang yang belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah dengan talqin tidak berhak mendapat syafaat. Maka talqin itu adalah hak. Seringkali dikatakan yang ingin talqin yaitu mengambil haknya. Kadang-kadang MC pada acara manakib mengumumkan, Bapak Ibu yang belum mengambil haknya untuk talqin, silakan. Nah, ini ayat ini tadi dikatakan, wa kanu ahaqqo biha wa ahlaha. Ya, dikatakan bahwa mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Ya, siapa itu? Yaitu orang-orang yang sudah menyampaikan atau mengikrarkan kalimat janji, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan, yang sudah ditalkin, ya, ini akan menetap pada jiwa-jiwa orang yang sudah ditalkin. Bukan hanya pada lidah, bukan hanya pada ilmu, bukan hanya pada pemahaman saja atau pada tulisan-tulisan yang mereka buat. Tapi kalimat la ilaha illallah yang melalui proses talqin ini akan menetap pada jiwa-jiwa orang yang sudah ditalqin. Ya. Jadi beda, Bu. Beda kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang Islam yang sudah ditalqin, beda dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh yang belum ditalqin. Analoginya, kalau orang menanam pohon singkong, dilempar dengan dirawat, ditanam dengan baik-baik, sama-sama tumbuh. Pohon singkong itu kalau dilempar saja di tanah, dia akan tumbuh. Cuma keluar daun saja, mungkin tidak menghasilkan ubi. Tapi kalau yang ditanam, dirawat oleh yang menanamnya, dalam hal ini guru mursyid, maka tentu kalimat talqin ini akan mendapatkan buah yang baik, buah yang banyak. Ya. Saya sering mengumpamakan ya, majelis zikir, maaf saudara-saudara kita yang belum ditalqin, dengan majelis zikir raudhah Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasiswa Sinar PPKN yang tentunya sudah melakukan talqin, saya menggambarkannya seperti ini. Ibaratnya ya, kalau yang belum ditalqin itu datang ke majelis zikir, ibaratnya orang yang pergi ke kebun, ingin menikmati buah, pergi ke kebun. Kalau di sekitar Jakarta, di Bekasi ada namanya Mekarsari. Ya. Pusat buah. Di sana buah apa aja ada di sana. Kita bisa makan buah sepuas-puasnya. Kita bisa makan buah semau kita. Kemudian sampai kenyang, kita pulang. Di rumah kita tidak bisa lagi menikmati buah yang tadi kita makan. Jangankan anak istri kita saja tidak bisa menikmati. Anak cucu kita apalagi tidak bisa menikmati. Itu gambaran orang yang zikir, yang belum ditalqin, mengikuti majelis zikir yang bukan thariqah. Nah, kalau majelis manakib, majelis zikir yang diikuti para ikhwan thariqah yang sudah talqin, ibaratnya kita ingin makan buah. Kita datang ke dinas pertamanan. Di DKI ada dinas pertamanan. Saya pernah ikut pelatihan pertamanan di dinas pertamanan DKI. Kita dilatih menanam buah. Buah apa saja. Kita dilatih menanam buah. Diajarkan cara mupuknya, cara menanamnya, tanahnya yang baik bagaimana, nyiramnya yang baik bagaimana. Ya. Setelah itu kita dikasih bibit. Dikasih bibit, dibawa pulang. Kita praktekkan ilmu menanam yang tadi disampaikan. Kita praktekkan di rumah, kita tanam dengan cara yang sudah dibimbingkan, kita pupuk dengan cara yang sudah dibimbingkan, kita rawat dengan cara yang sudah dibimbingkan. Maka pohon tadi akan tumbuh besar, terus besar sampai berbuah. Ya mungkin nanti diperbanyak, dicangkok lagi, ya, dikembangbiakan lagi sehingga pohonnya lebih banyak. Kalau pohonnya sudah besar, sudah berbuah, bukan cuma hanya kita yang bisa menikmati. Anak kita, istri kita, cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita bisa menikmati hasil tanaman yang kita tanam.
Ya, itu ibaratnya. Zikir yang sudah ditalkinkan, kita datang ke Sinar Rasa, orang yang ingin belajar zikir datang ke Sinar Rasa, ditalkin, dibimbingkan bagaimana berzikir, bagaimana ibadah-ibadah hariannya, bagaimana merawat zikir ini supaya istiqomah dilaksanakan, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah diamalkan, diamankan, dilestarikan, ya, bermanfaat buat anak istrinya, buat keluarganya, buat saudaranya. Ya, karena jelas hadisnya dikatakan ya bahwa kalimat la ilaha illallah yang dibacakan dengan mad yang benar dan takzim. Ya, mad yang benar itu harkatnya benar. Ya, la-nya berapa harkat, ilahnya berapa harkat. Dibaca dengan baik dan benar dan dengan takzim akan menghapus 4.000 dosa besar. Sahabat bertanya, kalau yang berzikir sudah tidak lagi memiliki dosa besar, bagaimana? Untuk saudaranya. Kalau saudaranya sudah tidak punya lagi dosa besar, untuk tetangganya. Ya, itu. Jadi itu luar biasanya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sudah ditalkirkan, yang ditanamkan kepada orang yang mengikuti talqin, ya, orang yang berzikir luar biasa. Tadi ibaratnya orang yang menikmati uh, ingin menikmati buah tapi ikuti pendidikan, belajar menanam, belajar merawat sampai tumbuh sampai besar. Kalau yang majelis zikir yang tidak melalui proses talqin, puas-puaslah di sana makan buah. Puas-puas zikir sampai nangis, sampai bagaimana zikirnya. Tapi selesai di situ. Setelah pulang, hilang lagi. Amaliyahnya tidak ada. Tangis yang tadi saat dia laksanakan zikir di majelis zikir, tidak ada. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi ingin meluruskan bahwa metode zikir yang benar adalah metode zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid. Inilah dikatakan kalimatut takwa. Orang yang berzikir la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan adalah orang yang dikatakan sudah bertakwa. Orang yang berhak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah mendapat syafaat. Jadi talqin itu bisa dikatakan syafaat. Ya. Ada kesalahan pemahaman bahwa syafaat itu nanti di hari kiamat. Kita tunggu aja syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita tunggu aja syafaat dari Rasul nanti. Ya. Ngerepotin kata Abah. Kalau nunggu syafaat nanti. Syafaat itu sekarang. Ketika kita ditalkin, orang muslim ditalkin maka dia mendapat syafaat. Ya. Mendapat kalimat la ilallah, mendapat kunci surga. Nah, inilah dikatakan ya orang yang mengucapkan kalimat la ilallah yang sudah ditalkin, dikatakan ya man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ke akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Pendapat awam menafsirkan akhir kalimat itu ketika nanti mau mati. Mau mati la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Kalau enggak masuk surga. Kalau kena bencana seperti di Sumatera yang tiba-tiba terkena banjir bandang, nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah itu bagaimana? Ya. Makanya kata apa? Kapan akhir kalimat itu? Akhir kalimat itu adalah ketika kita berbicara, ya, ketika berzikir, itulah akhir kalimat kita. Kalimat la ilaha illallah sudah dipastikan, Pak. Kalau 4.000 dosa besar, satu kali 4.000 dosa besar bisa hilang, bisa terhapus. Bukan ditutup, hapus, beda. Kalau ditutup, bahasa apa itu, bukan ditutup dosa besarnya, bukan ditip X. Kalau ditip X itu tidak hilang, cuma ditutupin, ada di baliknya. Tapi ini dia dihapus. Ya. Inilah luar biasa. Ya. Luar biasanya kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan. Dan tentunya kembali lagi kita yang sudah menjadi ikhwan, menjadi murid guru agung, tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengamalkan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Yasin PPKN. Sehingga kemarin Kiai Agus menyampaikan mengutip perkataan Abah, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Makanya kita sholatnya ada sholat syukur nikmat. Menikmati apa yang sudah diberikan kepada kita. Mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mensyukuri nikmat yang tidak pernah kita minta.
yang tidak kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mensyukuri nikmat-nikmat yang nanti akan datang diberikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nantiasa kita bisa terus mengamalkan dan melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'al Surya dan Sinar PPKN. Senantiasa diberkahi semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.